Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kak Putri, Kak Putra, dan saya sendiri Regita akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah pengembangan sistem evaluasi pendidikan agama Islam yang dibimbing oleh Ibu Dina. Kami akan menjelaskan terkait penilaian afektif. Pembahasan kali ini akan membahas terkait pengertian, konsep, karakteristik, tujuan, dan pengembangan instrumen. Yuk, silahkan disimak. Pengertian penilaian afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, minat, emosi, dan nilai yang ada di dalam diri setiap individu. Kemudian, David R. Catwall menerangkan bahwasanya perilaku yang memberatkan perasaan, emosi, atau derajat tingkat penolakan atau penerimaan terhadap suatu objek. Selanjutnya ada konsep afektif. Secara gambaran umum terdapat 5 kategori yang ada dalam afektif. Pertama, receiving atau penerimaan adalah kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungannya. Yang kedua, responding atau tanggapan adalah memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya. Ketiga, valuing atau penghargaan adalah berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada suatu objek, fenomena, atau tingkah laku. Keempat, organization atau pengorganisasian adalah berkaitan dengan memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik, dan membentuk suatu sistem nilai yang konsisten. Kelima, characterization by a value or value complex atau karakterisasi berdasarkan nilai-nilai adalah berhubungan dengan memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya hidupnya. Karakteristik afektif yang pertama yaitu sikap, suatu kecenderungan terhadap sesuatu yang digunakan untuk merespon secara positif atau negatif. Yang kedua yaitu minat, perasaan suka yang timbul terhadap suatu aktivitas tanpa ada dorongan dari manapun. Yang ketiga nilai, keyakinan tentang perbuatan, perilaku yang dianggap baik atau jelek. Yang keempat, konsep diri, bagaimana peserta didik mampu mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Tujuan penilaian afektif yang pertama yaitu memperoleh informasi minat peserta didik. Kedua, mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran. Yang ketiga, mengetahui kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Yang keempat, mengungkap nilai individu. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengembangan penilaian afektif. Terdapat 5 macam instrumen pengukuran ranah afektif, yaitu yang pertama, instrumen sikap. Instrumen sikap bertujuan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap suatu objek seperti dalam pembelajaran. Yang kedua, instrumen minat. Instrumen minat bertujuan untuk memperoleh informasi tentang minat peserta didik terhadap mata pelajaran. Yang ketiga, instrumen konsep diri. Instrumen konsep diri bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Yang keempat, instrumen nilai. Instrumen nilai bertujuan untuk mengungkap nilai dan keyakinan peserta didik. Dan yang terakhir, instrumen moral. Instrumen moral bertujuan untuk mengungkap moral. Skala instrumen penilaian afektif. Dalam penjelasan kelompok kami menggunakan contoh skala Likert. Dalam skala Likert yang memiliki keterangan sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Pada sistem penskoran, skala Likert dimodifikasi dengan menggunakan 4 pilihan agar jelas sikap atau minat responden. Setelah dilakukannya penskoran, maka pendidik perlu menelaah instrumen, merakit instrumen, serta uji coba instrumen, yang kemudian dianalisis hasil yang didapatkan. Jika adanya kesenjangan, maka perlu adanya perbaikan instrumen. Setelah semuanya terlaksana, pendidikan melaksanakan pengukuran, dan yang terakhir, penafsiran hasil pengukuran.
Observasi. Penilaian ranah afektif peserta didik selain menggunakan kuesioner juga bisa dilakukan melalui observasi atau pengamatan. Prosedurnya sama, yaitu dimulai dengan penentuan definisi konseptual dan definisi operasional. Dari pembahasan tersebut, kami menyimpulkan bahwa penilaian ranah afektif ini merupakan sebuah penilaian yang fokus pada ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai yang bertujuan untuk mengetahui informasi peserta didik dalam pembelajaran. Penilaian ranah afektif digunakan untuk menilai perilaku peserta didik dalam segala interaksi pada pembelajaran yang dinilai melalui instrumen pengembangan sikap, nilai, konsep diri, dan minat peserta didik. Untuk kesan dan pesan saya selama perkuliahan pengembangan sistem evaluasi yang diampu oleh dosen saya tercinta, yaitu Ibu Dina Mardiana. Nah, kesan saya selama mengikuti perkuliahan beliau begitu, saya merasa mendapatkan sebuah wawasan baru begitu tentang bagaimana membuat raport, yang itu salah satu output dari perkuliahan dari beliau, dan masih banyak lain juga begitu. Nah, untuk pesan saya, semoga dalam mengampu perkuliahan selanjutnya Bu Dina bisa terus dengan sabar dan konsisten begitu membimbing para calon-calon pendidik bagi bangsa Indonesia ini. Nah, kemudian tak luput juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dina karena sudah sabar membimbing teman-teman, terkhususnya saya begitu. Tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih telah membimbing kami, Bu Dina. Di sini kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Dina yang telah membimbing pada mata kuliah pengembangan sistem evaluasi PAI. Kami mendapatkan banyak manfaat apa yang telah dipelajari dan disampaikan oleh Bu Dina. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.